Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Naila Zanofi Brika dengan NIM 204633738 TP13016 dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Effect of Different Cooking Methods on the Lipids and Volatile Components of Farm and Wild European Sea Bass. Nah, presentasi kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Introduction, yang kedua ada Materials and Methods, yang ketiga ada Result and Discussion, dan yang terakhir ada Conclusion. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Introduction. European Sea Bass. European Sea Bass atau nama latinnya Dicentratus labrax merupakan salah satu spesies ikan utama yang banyak dibudidayakan di area Mediterania. Meskipun banyak dibudidayakan, spesies European Sea Bass yang masih liar juga banyak beredar di pasaran. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, selama ini beberapa studi penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya variabilitas yang luas dalam kandungan lipid total dan komposisi antara daging sea bass yang dibudidayakan dan liar. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada daging sea bass mentah, tanpa mengetahui efek memasak pada kualitas daging sea bass. Sehingga pada penelitian kali ini digunakan beberapa teknik memasak untuk mengetahui kandungan lipid dan komposisi lainnya pada daging ikan sea bass. Selanjutnya ada teknik memasak. Teknik memasak yang digunakan pada penelitian kali ini ada 3. Yang pertama ada salt crusted oven baking, yang kedua ada conventional oven baking, dan yang ketiga ada microwave oven cooking. Tujuan digunakannya ketiga teknik tersebut di atas adalah untuk mempelajari adanya perubahan yang dipicu oleh ketiga teknik tersebut, terutama pada aspek-aspek tertentu dari kualitas sea bass yang dibudidayakan dan liar, serta berfokus pada profil lipid dan volatilnya. Selanjutnya ada teknik untuk mengetahui profil lipid. Teknik yang digunakan yaitu proton nuklir magnetic resonance spectroscopy. Kenapa sih digunakan teknik ini? Karena teknik proton nuklir magnetic resonance memiliki berbagai keuntungan dibanding metodologi lainnya, terutama untuk studi lipid. Teknik ini tidak memerlukan modifikasi kimia dari sampel sebelumnya, dan hanya dengan 1 kali percobaan, teknik ini dapat memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai komponen lipid, baik itu yang utama maupun yang minor, seperti jenis gugus asil dan senyawa lipofilik minor. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu Materials and Methods. Yang pertama ada sampel ikan. Sampel European Sea Bass yang digunakan pada penelitian kali ini ada 12, 6 dari yang dibudidayakan, dan 6 dari yang masih liar. Nah, sampel ini diperoleh pada bulan Januari dari pemasok lokal hanya dalam waktu 48 jam setelah ditangkap. Sampel ikan kemudian disimpan di dalam lemari es dan dibawa ke laboratorium dalam waktu 1 jam setelah pembelian. Sebelum dimasak, sampel ikan dikupas, dibersihkan, difilet, dan dikuliti. Nah, semua filet tersebut disimpan pada suhu 2 derajat Celcius. Dari setiap sampel, 1 filet akan disimpan mentah sebagai kontrol, sedangkan yang lainnya dilanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode memasak. Nah, kita masuk ke metode memasak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 3 metode memasak. Yang pertama ada Salt Crusted Oven Baking atau SC. Pada metode memasak ini, setiap filet ikan diletakkan di atas taburan garam laut kasar yang diletakkan di atas Pyrex baking dish. Seluruh filet ikan ditutup dengan pasta asin yang terbuat dari garam laut kasar dan air. Nah, kemudian Pyrex baking dish tadi diletakkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan dan di oven pada suhu 185 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah itu, kerak asin pada garam akan pecah dan filet ikan dapat diambil. Nah, setelah melalui proses
Pemanggangan pada salt crusted oven baking ini, suhu inti pada fillet adalah 91 derajat Celcius dengan ralat 1 derajat Celcius. Selanjutnya, metode memasak yang kedua ada conventional oven baking atau CB. Pada metode ini, setiap fillet ikan diletakkan pada Pyrex baking dish, kemudian dimasukkan ke dalam oven rumah tangga yang telah dipanaskan dan di oven pada suhu 185 derajat Celcius selama 25 menit. Suhu inti pada fillet ikan setelah melalui proses conventional oven baking ini adalah 93 derajat Celcius dengan ralat 1 derajat Celcius. Metode memasak yang ketiga yaitu microwave oven cooking. Pada metode ini, setiap fillet ikan diletakkan di atas piring porselen, kemudian ditutup dengan tutup plastik. Kemudian dimasak pada daya 900 watt selama 5 menit ke dalam oven microwave. Setelah melalui proses microwave oven cooking, suhu inti pada fillet adalah 98 derajat Celcius dengan ralat 0 derajat Celcius. Nah, setelah dimasak dan dipanggang, setiap fillet ikan kemudian dicincang dengan penggiling, kemudian profil volatil dari daging ikan bas cincang tersebut dipelajari lebih lanjut dengan metode solid phase micro extraction yang diikuti dengan gas chromatograph atau mass spectrometry. Kemudian daging giling yang tersisa segera dikemas dengan cara divakum, kemudian disimpan pada suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam untuk ekstraksi lipid dengan metode proton nuklir magnetic resonance. Nah, berikut adalah grafik dari spektrum proton nuklir magnetic resonance pada ekstrak lipid dari daging bas laut liar dan budidaya sebelum dimasak dan setelah dimasak menggunakan 3 metode. Jadi ini untuk yang budidaya, ini untuk garis yang masih mentah, sedangkan ini untuk garis yang salt crusted baking oven, dan yang ini ada conventional baking oven, dan yang bawah sendiri ini yang microwave oven cooking. Metode selanjutnya ada ekstraksi lipid ikan. Jadi lipid pada daging ikan sibas, baik yang masih mentah maupun sudah dimasak, kemudian diekstraksi menggunakan diklorometana sebagai pelarutnya. Kenapa yang digunakan diklorometana? Karena memiliki kemampuan dalam mengekstraksi lipid dan memiliki volatilitas yang tinggi. Nah, ekstraksi lipid ikan ini menggunakan alat yang bernama spektrometer. Selain itu, terdapat beberapa senyawa seperti kolesterol, fosfatidilkolin, retinil asetat, retinol, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai senyawa standar untuk identifikasi pada spektrum proton nuklir magnetic resonance. Metode selanjutnya yaitu kuantifikasi komponen lipid utama dan minor dari data spektral proton nuklir magnetic resonance. Pada metode ini, dibagi menjadi dua, yaitu estimasi persentase molar dari beberapa jenis gugus asil dan estimasi konsentrasi pada beberapa komponen lipid minor. Metode selanjutnya yaitu studi mengenai solid phase microextraction yang diikuti dengan gas chromatograph atau mass spectrometry. Pada studi ini membahas mengenai komposisi ruang kepala pada daging sibas mentah dan matang. Studi ini dibagi menjadi dua, yaitu mikroekstraksi fase padat, di mana ekstraksi komponen volatil dari ruang kepala pada sampel ikan sibas yang sudah dicincang, baik itu yang mentah ataupun yang matang, diukur menggunakan autosampler. Dan yang kedua ada studi kromatografi gas atau spektrometri massal, di mana pada studi ini serat yang mengandung komponen yang sudah diekstraksi kemudian didesorpsi selama 10 menit di lubang injeksi. Metode selanjutnya yaitu analisis statistik. Analisis statistik menggunakan metode ANOVA atau Analysis of Variance secara satu arah. Analisis ini dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup signifikan antara presentase molar pada beberapa jenis gugus asil dan pada beberapa konsentrasi pada komponen lipid minor yang dapat dilihat dari data proton nuklir magnetic resonance. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan antara ekstrak lipid pada sibas yang masih mentah dan sibas yang sudah dimasak.
Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu result and discussion. Yang pertama ada karakterisasi sampel base laut sebelum dimasak. Karakterisasi ini meliputi perbedaan kandungan dan komposisi lipid pada daging sibas liar dan dibudidayakan. Di sini disajikan sebuah tabel. Kita bisa melihat pada tabel ini bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik mengenai kandungan lipid dari sampel yang sebelum dimasak, baik itu yang dibudidayakan maupun yang liar. Kita bisa melihat bahwa di sini pada farm raw sebesar 7,5, sedangkan pada white raw itu sebesar 1,3. Terdapat perbedaan yang cukup besar pada lipid konten dari farm raw, yaitu sekitar 6 kali lebih besar dibandingkan dengan yang white raw. Demikian pula pada komposisi ekstrak lipid farm raw dan white raw pada komponen utama dan komponen minor yang sangat berbeda. Nah, ini kita bisa melihat ya bahwa persentase molar dari berbagai jenis bungkus hasil pada tabel ini menunjukkan bahwa white raw memiliki lipid yang lebih banyak pada total saturated, total omega 3, DHA, EPA plus ARA dibanding dengan white raw. Selain itu juga persentase pada white raw lebih sedikit pada di unsaturated omega 6 acyl group dibandingkan dengan yang farm raw. Nah, selain itu dapat diamati juga pada tabel ini bahwa lipid pada white raw konsentrasinya pada beberapa komponen lipid minor lebih tinggi dibandingkan dengan yang farm raw, seperti kolesterol, fosfatidilkolin, fosfatidilethanoamin, dan vitamin A. Kita juga bisa melihat bahwa komposisi lipid dari daging sibas yang dibudidayakan agak homogen. Ini bisa dilihat dari standar deviasinya pada tabel. Selanjutnya ada tingkat variabilitas yang relatif tinggi pada sibas liar. Hal itu mungkin terjadi karena adanya heterogenitas yang besar dalam komposisi di makanan dari sampel liar, serta adanya faktor lain seperti jenis kelamin, usia, kondisi, lingkungan daerah penangkapan sibas secara geografis. Nah, selanjutnya ada karakterisasi sampel bas laut setelah dimasak. Yang pertama ada perbedaan kandungan dan komposisi lipid. Seperti yang dapat dilihat pada tabel ini, proporsi lipid pada daging sibas yang dibudidayakan dan liar meningkat secara signifikan, baik itu setelah proses konvensional oven baking maupun microwave oven cooking. Sedangkan setelah metode salt crusted oven baking, proporsi lipid pada daging sibas hampir tidak berubah. Nah, ini kita bisa melihat bahwa peningkatan proporsi lipid pada daging sibas liar itu sekitar 200% dari 1,3 menjadi 2,8. Sedangkan pada daging sibas yang dibudidayakan, peningkatannya sekitar 150% dari 7,5 menjadi 11,4. Tapi kita bisa lihat juga di sini bahwa perbedaan antara yang sebelum dimasak dengan yang metode salt crusted ini tidak terlalu banyak ya. Nah, perubahan proporsi lipid ini bisa disebabkan karena hilangnya air pada daging ikan melalui tetesan atau penguapan dalam kondisi pemanasan. Yang tampaknya penguapan ini tuh sangat terbatas pada proses salt crusted baking oven karena adanya kera asin yang mencegah permukaan filet ikan dehidrasi. Nah, yang kedua, terjadinya reaksi lipolisis selama memasak. Adanya air pada filet ikan dan suhu tinggi pada proses pemasakan menyebabkan proses hidrolitik lipid terjadi. Air dan suhu tinggi yang menyebabkan proses hidrolitik lipid tersebut dapat mempengaruhi trigliserida atau fosfolipid dan akan mengarahkan ke asam lemak dan gliserida parsial, seperti trigliserida dan monogliserida, yang mana sinyal protonnya tidak tumpang tindih dan terlihat di spektrum proton nuklir magnetic resonance pada lemak ikan sibas yang dimasak. Namun, pada gambar ini,
menunjukkan bahwa tidak ada sinyal spesifik yang berhubungan dengan 1,3 atau 1,2 digliserida, atau pada satu atau dua monogliserida yang dapat diamati pada spektrum lipid ikan bas yang telah dimasak. Potensi hidrolisis dari ester retinil tidak terbukti selama memasak ikan bas liar. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 ini, konsentrasi dalam ekstrak lipid sampel bas laut liar tetap tidak berubah setelah dimasak. Oleh karena itu, tidak ada lipolisis dan trigliserida, fosfolipid atau ester retinil yang terjadi pada tingkat yang dideteksi oleh proton nuklir magnetic resonance di bawah kondisi termooksidatif dari metode memasak yang diuji. Nah, selanjutnya yang ketiga ada efek reaksi oksidasi lipid. Efek reaksi oksidasi lipid ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada oksidasi gugus asil tak jenuh yang didukung dalam trigliserida dan fosfolipid. Nah, apabila terjadi oksidasi lipid, maka akan melibatkan satu sisi degradasi substrat lipid dan sisi lainnya melibatkan pembentukan produk oksidasi turunan, dapat berupa non-volatil maupun volatil. Dalam hal ini, proton nuklir magnetic resonance dan solid phase microextraction yang diikuti dengan gas chromatografi dan mass spectrometry dapat memberikan informasi mengenai nasib komponen lipid pada si bas selama pemasakan, terutama mengenai kerentanan terhadap oksidasi. Nah, berkenaan dengan potensi degradasi gugus asil tak jenuh selama pemasakan, hasil proton nuklir magnetic resonance menunjukkan bahwa tidak adanya perawatan kuliner yang dilakukan dalam penelitian ini dan menyebabkan penurunan yang dapat dideteksi dalam proporsi molar gugus asil tak jenuh. Ini dapat dilihat di tabel ini. Nah, hasil ini dapat diharapkan dengan mengingat kondisi oksidatif moderat dari metode memasak yang dipelajari. Pada conventional baking oven dan salt crusted menghasilkan suhu inti akhir fillet sekitar 90 derajat Celcius selama 25 menit. Selain itu, dalam kasus salt crusted baking oven, kehadiran kerak garam mengurangi paparan lipid ikan bas terhadap oksigen dan pemanasan pada permukaan fillet ikan bas. Selanjutnya, berkenaan dengan memasak dengan microwave, meskipun suhu inti yang dicapai agak lebih tinggi daripada dua metode memasak lainnya, yaitu sekitar 98 derajat Celcius, waktu memasak sangat singkat, yaitu hanya 5 menit. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian yang ada. Selanjutnya ada efek pada fosfolipid. Kita bisa lihat bahwa proporsi fosfatidilkolin secara signifikan lebih tinggi 2 kali lipat pada lipid ikan bas yang dibudidayakan setelah dimasak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi degradasi yang signifikan dan setelah pemasakan terjadi ekstraksi dari lipid pada ikatan membran. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian sebelumnya. Nah, yang ketiga ada efek dari pembentukan produk oksidasi. Pembentukan produk oksidasi yang berasal dari gugus asil tak jenuh, baik primer maupun sekunder, tidak terdeteksi oleh proton nuklir magnetic resonance. Seperti pada gambar 1 tadi, yang grafik, tidak ada sinyal yang muncul karena sistem dionik terkonjugasi terkait dengan hidroperoksi atau gugus hidroksi di wilayah spektral. Meskipun demikian, proton nuklir magnetic resonance memungkinkan deteksi senyawa oksidasi setiap kali konsentrasinya berada di luar batas deteksi pada teknik ini. Dengan demikian, studi tentang pengaruh teknik kuliner yang ada di atas harus melalui teknik yang lebih sensitif, seperti solid phase microextraction yang diikuti dengan gas chromatograph atau mass spectrometry, untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai reaksi oksidasi lipid yang berlangsung selama memasak. Dan yang terakhir, efek oksidasi pada kolesterol dan vitamin A. Dari data spektral proton nuklir magnetic resonance membuktikan bahwa tidak ada degradasi kolesterol atau konsentrasi vitamin A dalam lipid ikan bas yang terjadi setelah ketiga metode masak tersebut diuji. Selain itu, tidak ada sinyal proton karena produk oksidasi kolesterol muncul dalam spektrum ekstralipid ikan bas yang dimasak.
Nah, selanjutnya yang kelima ada komposisi ruang kepala ikan. Analisis komposisi ruang kepala daging ikan bes budidaya dan ikan bes liar yang dimasak membuktikan bahwa adanya generasi selama memasak, yaitu berupa produk oksidasi berat molekul rendah khas yang timbul dari oksidasi gugus asil tak jenuh. Produknya yaitu berupa asam, alkohol, aldehyde, keton, dan alkyl furan yang diringkas dalam tabel ini. Aldehyde tertentu dan keton berada dalam kelimpahan yang jauh lebih tinggi pada ikan budidaya yang dimasak dibanding dengan ikan yang liar. Mengingat bahwa tingkat reaksi oksidasi lipid yang menghasilkan beberapa senyawa dengan sifat bau sangat bergantung pada kondisi ikan budidaya. Oleh karena itu, seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, rasio kelimpahan propanel heksanal dan 2 etilfuran 2 pentilfuran lebih tinggi di ruang kepala bes laut yang dimasak secara liar daripada yang dimasak budidaya. Demikian juga aldehyde tak jenuh yang berasal dari oksidasi gugus 6 asil, 2 heksanal, dan 2 heptanal yang hanya terdeteksi pada sampel budidaya yang dimasak. Pengamatan serupa yang berkaitan dengan sifat aldehyde yang ada dan komposisi lipid ikan juga telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa tampaknya salt crusted oven baking dapat memicu oksidasi gugus asil tak jenuh menjadi sedikit tingkat yang lebih rendah daripada konvensional dan microwave, terutama dalam sampel liar. Nah, bagaimanapun harus ditunjukkan juga bahwa pengaruh metode pemasakan pada tingkat reaksi oksidasi lipid sangat kecil dalam kaitannya dengan kondisi pertumbuhan ikan bas. Nah, selanjutnya yang keempat ada efek degradasi komponen ternitrogasi pada sea bass. Studi solid phase microextraction yang diikuti dengan gas chromatografi dan mass spectrometry membuktikan bahwa selama memasak, senyawa volatil dihasilkan, menghasilkan trimetilamina, tracloaldehyde, dan beberapa turunannya, serta beberapa penanda volatil pada tahap lebih lanjut dari reaksi Maillard. Ini kita bisa lihat di tabel ini. Nah, seperti pada tabel ini, ruang kepala daging sea bass dari hasil budidaya yang dimasak lebih kaya dalam jumlah dan kelimpahan volatil daripada sampel liar yang dimasak. Metode memasak konvensional oven baking memicu perubahan paling mencolok di ruang kepala kedua daging sea bass, baik itu yang dibudidayakan maupun yang liar. Hal ini dapat diamati juga pada tabel ini bahwa ruang kepala pada ikan budidaya dan liar yang melalui metode salt crusted baking oven menunjukkan bahwa adanya kelimpahan tertinggi pada senyawa volatil yang terkait dengan reaksi Maillard. Selanjutnya, salt crusted oven baking dan microwave oven cooking juga memicu peningkatan aldehyde cracker dan turunannya. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu conclusion. Conclusion atau kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu tidak ada satupun dari ketiga teknik memasak yang dapat mempengaruhi komposisi lipid ikan sea bass secara signifikan, termasuk komponen lipid yang sangat rentan terhadap oksidasi seperti gugus asil omega-3 tak jenuh ganda, kolesterol, dan vitamin A. Yang kedua, setelah memasak, perubahan besar dalam komposisi ruang kepala ikan sea bass dapat dibuktikan dengan solid phase microextraction yang diikuti dengan gas chromatograph atau mass spectrometry. Profil volatil berasal dari oksidasi lipid dan dari degradasi nitrogen ikan. Yang ketiga, conventional oven baking meningkatkan pembentukan senyawa volatil yang timbul dari tahap awal dan lanjutan dari reaksi tipe Maillard ke tingkat yang lebih besar daripada metode microwave oven cooking dan salt crusted oven baking. Dan yang terakhir, dapat juga dibuktikan tingkat perlindungan tertentu yang ditawarkan oleh salt crusted terhadap dehidrasi, oksidasi lipid, dan degradasi senyawa bernitrogen selama pemanggangan. Nah, berikut daftar pustaka yang digunakan pada review jurnal kali ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kelima, yaitu question and answer. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman saya. Yang pertama,
Mengapa filet ikan sebelum dimasak harus disimpan pada suhu 2 derajat Celcius? Sampel filet ikan sebelum dimasak harus disimpan pada suhu 2 derajat Celcius supaya konsistensi jumlah mikroorganismenya terjamin, tidak mudah busuk, dan tetap dalam keadaan segar ketika diuji nanti. Selain itu, sampel yang telah sampai di laboratorium memang sebaiknya langsung dilakukan pengujian. Untuk sampel ikan sendiri, disimpan pada suhu 2 derajat Celcius supaya memiliki batas waktu kelayakan yang lebih lama, yaitu maksimal 24 jam. Karena apabila ikan disimpan pada suhu 18 sampai 27 derajat Celcius, batas waktu kelayakannya maksimal hanya 3 jam. Jadi kesimpulannya, sebelum dimasak, ikan harus disimpan pada suhu 2 derajat Celcius supaya menjamin keadaan ikan tetap segar dan layak ketika nanti diuji. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mengapa pada saat proses microwave oven cooking, filet ikan ditutup dengan tutup plastik? Pada proses microwave oven cooking, filet ikan ditutup dengan plastik sebagai bentuk pencegahan supaya terhindar dari potensi kontaminasi dan tidak berjajaran di dalam oven. Nah, buat yang bertanya nih, kok pakainya tutup plastik? Karena kemungkinan besar plastik yang digunakan dalam proses ini itu dibuat dari bahan polipropilen atau high density polyethylene, sehingga aman karena kedua bahan tersebut merupakan microwavable plastic food atau microwave safe yang sudah disetujui oleh FDA. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa yang membuat komposisi lemak pada farm raw jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang wet raw? Nah, yang menyebabkan komposisi lemak pada farm raw jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang wet raw adalah sumber makanan dan nutrisi yang dikonsumsi. Karena terdapat kandungan asam lemak pada minyak nabati yang digunakan pada pakan ikan yang dibudidayakan, sehingga komposisi lemak pada farm raw menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang wet raw. Selain itu, menurut Al-Salfad dan kawan-kawan, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi komposisi lemak, yaitu ukuran ikan, umur ikan, jenis kelamin, lokasi geografis, musim, dan cuaca. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, bagaimana proses hilangnya air dapat dikaitkan dengan perubahan proporsi lipid? Nah, perubahan proporsi lipid disebabkan karena hilangnya air dari daging ikan melalui tetesan atau penguapan dalam kondisi pemanasan. Kadar air sampel ikan berbanding terbalik dengan kadar lipid total. Hal ini mungkin disebabkan oleh minyak yang menembus makanan setelah air menguap selama proses pemanasan. Sehingga ketika kadar air hilang, proporsi lipidnya justru akan meningkat. Hal ini juga disebutkan di sebuah jurnal bahwa peningkatan kandungan lemak dapat dikaitkan atau disebabkan oleh penetrasi minyak pada makanan setelah air sebagian hilang oleh penguapan. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman saya tadi. Terima kasih.